Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa amma ba'd. Faya ayuhat talabah rahimakumullah wa hadakumullah. Faya ayuhal hadirun wal hadirat al-musyahidun wal musyahidat, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu, pelajaran atau kajian terkait dengan ilmu usul fikih. Sholawat berangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang benderang, dari zaman kemusyrikan menuju ke zaman ketauhidan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan apa itu al-mujmal, apa itu al-bayan, kemudian apa yang disebut dengan zahir, kemudian apa yang disebut dengan muawwal. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan meneruskan di pembahasan yang ketujuh terkait dengan mutlak dan muqayyad. Mutlak yaitu dari kata-kata atlaqa yutliqu itlaqan wa mutlaqan fahuwa mutliqun wa dzaka mutlaqun. Artinya adalah lepas, bebas. Wal muqayyad dari kata-kata qayyada yuqayyidu taqyidan taqyidatan taqyidan tiqyadan muqayyadan fahuwa muqayyidun wa dzaka muqayyad, ism maf'ul, yang artinya terikat, tidak bebas. Dalam pembahasan ini ada fihi mas'alatan, dua permasalahan yang akan kita pelajari. Al-mas'alah al-ula, permasalahan yang pertama, fi haddihima, terkait dengan pengertian apa itu mutlak, apa itu muqayyad. Al-mutlaqu ma dalla 'alal mahiyah. Mutlak sesuatu yang menunjukkan kepada zat sesuatu atau hakikat atau kalam, bila qaidin, tanpa ikatan, min quyutiha, dari ikatan-ikatan yang mengikatnya. Kemudian al-muqayyad, apa al-muqayyad? Ma dalla 'alal mahiyah, yang menunjukkan kepada zat sesuatu atau hakikat atau kalam, biqaidin, dengan ikatan, min quyutiha, dari ikatan-ikatannya. Mutlak contohnya adalah perkataan rajulun, seseorang, ta'irun, burung, kemudian apalagi imra'atun, perempuan. Ini semuanya apa? Bebas, tidak ada ikatannya. Umpamanya kita diperintahkan oleh seseorang, ud'u rajulan, panggillah seseorang, maka apa? Kita bisa memanggil siapapun dia, yang penting dia laki-laki. Ra'aitu ta'iron, saya melihat burung, maka di situ burungnya tidak tertentu. Bukan burung merpati, bukan burung dara, dan seterusnya, tapi bebas. Yang dilihat adalah seekor burung.
Kemudian imro'ah. Ja'at imro'atun. Datang seorang perempuan. Maka apa? Perempuan ini masih mutlak. Siapapun dia, perempuannya. Apakah besar, apakah kecil, apakah warna kulitnya putih atau hitam, itu masih mutlak. Bebas dia. Kemudian muqayyad. Muqayyad itu apa? Muqayyad itu adalah yang terikat. Contohnya adalah ud'u rajulan mu'minan. Panggillah seseorang yang mukmin. Ketika tadi yang pertama mutlak, rajulan, berarti kita bebas. Tetapi ketika sudah ada pengikatnya, yaitu mukmin, maka yang dipanggil adalah yang mukmin saja. Ra'aitu ta'iran yatiru fil hawa. Saya melihat burung yang terbang di angkasa. Nah, terbang di angkasa ini menjadi muqayyad, pengikat. Semakin banyak pengikatnya, maka apa? Semakin sempit apa yang diikat itu. Contohnya apa? Ta'iran jamilan, kemudian apalagi akilan, syariban umpamanya, terus semakin banyak maka apa? Semakin kecil, ya, ikatannya semakin kecil. Ya, itu disebut dengan muqayyad. Ja'at imra'atun jamilah. Berarti perempuan yang cantik saja, yang lainnya tidak dilihatnya. Kemudian ishtaraitu kolan suhatan. Saya telah membeli kopiah, peci. Maka di situ apa? Muqayyad atau mutlak? Mutlak. Tapi ketika saya mengatakan kolan suhatan sauda, maka menjadi muqayyad, yaitu apa? Kolan suah ataupun peci yang warnanya hitam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah secara umum pengertian dari mutlak, artian bebas, terlepas. Kemudian muqayyad artinya apa? Terikat. Tidak bebas, ya. Sudah ada yang mengikatnya. Al-mas'alah ats-tsaniyah. Permasalahan yang kedua. Fi hukmihima, terkait dengan hukum mutlak dan hukum muqayyad. Apa kira-kira hukumnya? Al-mutlaqu yabqa ala itlaqihi. Jadi kata-kata mutlak maka ia apa? Senantiasa dalam kemutlakannya. Contohnya adalah perkataan atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan siyam tamattu, fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Perhatikan di kata-kata wa sab'atin idza raja'tum. Di situ puasanya apa? 7 ketika sudah pulang. Nah, prosesnya 7 ini bisa dilaksanakan kapan saja, waktunya kapan saja. Tentu waktu-waktu ya disyariatkan. Tidak diwajibkan bahwa dia harus apa? Harus berturutan. Dia harus bulan sekian, tidak. Kenapa? Karena ayatnya mutlak. Hanya memang harus ketika sudah pulang haji. Wasab'atin idza raja'tum. Nah, itu contohnya. Maka ketika kita dapati dalam ayat Al-Quran mutlak, maka ia yabqa ala itlaqihi,
senantiasa terus akan menjadi mutlak. Itu hukumnya. Contoh yang lainnya terkait dengan apa? Dengan puasa. Dengan puasa kafarah, bukan puasa. Contoh yang lainnya adalah terkait dengan damam masfuha. Bukan. Contoh yang lain adalah ayat Allah Subhanahu wa taala fatahriru raqabah. Fatahriru raqabah. Ini terkait dengan ayat zihar, yaitu ketika suami mengzihar istrinya, maka tidak ada jalan kafarah yang lain kecuali apa? Dengan 3 perkara. Salah satunya adalah apa? Fatahriru raqabah. Nah, raqabah ini apa? Merdekakan budak. Budak ini bisa apa? Bisa muslim, bisa non muslim. Karena di situ apa? Kalimatnya adalah mutlak. Fatahriru raqabah. Maka kita kembali kepada apa? Kaidah al-mutlaqu yabqa ala itlaqihi. Kemudian kalau muqayyad bagaimana? Al-muqayyadu yabqa ala taqyidihi. Jadi ayat-ayat al-muqayyad yang sudah terikat, maka dia apa? Tetap dalam muqayyadnya. Selama tidak ada yang qarinah yang lainnya. Contohnya adalah apa? Terkait dengan ayat izhar juga. Ya, tapi di yang lainnya yaitu apa? Fasyamu syahraini mutatabi'aini. Jadi salah satu cara untuk kifarah zihar adalah dengan apa? Puasa 2 bulan. Nah, ketika kita mengatakan fasyamu syahrain, ini mutlak. Tetapi karena ada kalimat selanjutnya mutatabi'aini, maka menjadi muqayyad. Maka salah satu bentuk kifarah ayatul zihar adalah puasa 2 bulan secara berturut-turut. Tidak bisa kita kemudian memisah-misahkan puasanya. Maka apa? Akan diulangi dari pertama. Umpamanya kita puasa dari tanggal 1 sampai ke 10, kemudian berhenti, kemudian mulai lagi tanggal 13, maka apa? Kita harus mengulangi lagi. Karena apa? Di situ ayatnya muqayyad. Harus 2 bulan secara berturut-turut. Syahraini mutatabi'aini. Kemudian wa in waradal khitab mutlaqan, dan ketika mendapati seruan baik itu ayat Al-Qur'an ataupun As-Sunnah mutlaqan, mutlak fi mawdhi'in, di tempat tertentu, wa muqayyadan, dan didapati ayat yang lain muqayyad ya, fi mawdhi'in akhar, di tempat yang lain, humilal mutlaqu 'alal muqayyad. Maka apa? Yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Dengan syarat apa? In yattafiqa, ketika sesuai, ketika sama. Dalam hal apa? Fis sababi, dalam sebabnya, wal hukmi, dalam hukumnya. Jadi ketika mutlak sama muqayyad bertemu, maka apa? Maka yang mutlak dibawa ke muqayyad. Dengan syarat apa? Sebabnya sama, hukumnya juga sama. Contohnya apa? Kama fi hadis al-A'rabi, yaitu hadis terkait dengan orang A'rabi, orang Badui,
fi kafaratis siyam, terkait dengan tebusan ketika melakukan jima di bulan puasa, bulan Ramadan. Ketika itu ada salah seorang mengadu, cilaka saya Rasulullah. Kenapa? Karena ia telah berjima dengan istrinya di siang bulan Ramadan. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang tersebut untuk memerdekakan budak. Enggak mampu, maka kemudian disuruh puasa. Apa puasa di situ? Sum syahraini mutatabi'aini. Puasalah 2 bulan secara berturut-turut. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ma'a riwayatin sum syahraini, ada riwayat hadis lain itu tanpa menyebutkan mutatabi'aini, tapi apa perintahnya? Sum syahraini. Puasalah apa? 2 bulan. Nah, di sini syahraini mutatabi'aini ini namanya muqayyad. Kemudian hadis yang satu syahraini saja, tidak ada pengikat yang lain, namanya mutlak. Nah, ini terjadi dalam sebab yang sama, kemudian hukumnya juga sama. Maka ketika seperti ini terjadi, ketemu, maka apa? Hamlul mutlaqi alal muqayyad. Maka yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Artinya apa? Artinya bahwa kifarah untuk yang melanggar di bulan puasa tadi, yaitu apa? Puasa 2 bulan secara berturut-turut. Hadis yang lainnya yang 2 bulan saja, maka diikutkan kepada 2 bulan secara berturut-turut. Berarti apa? Yang berlaku yang muqayyadnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fayuqal, maka dikatakan al-mutlaqu mutlaq yuhmalu, dibawa alal muqayyadi ke muqayyad. Idza tafaqa, ketika bermufakat, ketika sesuai, fis sababi, dalam sebab, wal hukmi, dan hukum. Contoh yang lainnya dalam Al-Quran ada dam saja, ada damam masfuhan. Nah, dam berarti apa? Dia mutlak. Dam di sini berarti apa? Mutlak. Kemudian damam masfuhan itu apa? Muqayyad. Maka yang berlaku adalah damam masfuhan. Itu apa? Darah yang mengalir. Artinya apa? Darah yang dia tidak disembelih yang diharamkan. Umpamanya contoh menyembelih dengan batu yang dipukulkan, sehingga apa? Darah itu mengalir di sekitaran tubuh yang akan disembelih itu. Makanya diharamkan damam masfuhannya itu. Wa illam yattafiqa fis sabab la yuhmal al-mutlaq 'ala al-muqayyad. Ketika tidak sama sebabnya, maka apa? La yuhmal, tidak dibawa al-mutlaq itu kepada muqayyad. Masing-masing jalan sendiri. Mutlaq jalan sendiri, muqayyad jalan sendiri. Contohnya seperti apa? Ka'itlaqir raqabah fi kaffaratil zihar. Yaitu seperti memerdekakan budak dalam hukum zihar. Sebagaimana tadi yang sudah saya sebutkan bahwa dalam tebusan untuk zihar adalah itsku raqabah salah satunya. Di situ disebutkan fatahriru raqabatim min qabli ayyatamassa. Ya, memerdekakan
budak. Nggak ada kalimat yang lain. Nah, berarti boleh dia budaknya mukmin, budaknya non mukmin. Masih mutlak. Wa taqyidiha bil imani fi kaffaratil qatl. Dan pentakyidnya, pengikatannya dengan apa? Dengan budak yang beriman, karena merujuk kepada kafaratul qatl, yaitu penebusan untuk pembunuhan. Maka tidak bisa. Kenapa? Karena yang satu memerdekakan budak, sebabnya adalah zihar, ya kan? Kemudian yang satu sebabnya adalah apa? Al-qatl, pembunuhan tapi tidak sengaja. Maka ini apa? Tidak sinkron, tidak sama. Maka ketika tidak sama, tidak bisa kita membawa yang mutlak kepada muqayyad. Qala azza wa jalla fi surah Al-Mujadilah di ayat kedua, walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Dan orang-orang yang mengzihar istri-istri mereka, kemudian mereka kembali, ya, kembali ingin seperti biasa, kembali dari perkataan yang mengzihar supaya normal lagi, maka harus ada syaratnya. Apa itu? Fatahriru raqabah, memerdekakan budak. Nah, di sini di kalimat fatahriru raqabah, raqabah di sini apa? Mutlak. Tidak ada takyidnya, tidak ada pengikatnya. Min qabli ayyatamasa, sebelum mereka bersentuhan. Kemudian di ayat yang lainnya terkait dengan pembunuhan yang tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang kepada seorang mukmin. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 91, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tidak sengaja, salah, fatahriru raqabatin mu'minah, maka ia wajib menebus dengan memerdekakan budak. Budaknya tidak sembarang budak, tapi apa? Mukminah yang mukmin. Nah, dalam dua ayat ini ada yang satu, yaitu apa? Mutlak fatahriru raqabah. Kemudian satu ayat lagi di lain tempat fatahriru raqabatim mu'minah. Tapi dari segi sebab, yang pertama sebabnya karena zihar, kemudian yang kedua sebabnya karena pembunuhan tidak sengaja. Maka apa? Maka masing-masing berjalan kepada relnya masing-masing. Yang mutlak, maka ia tetap mutlak. Kemudian yang muqayyad, maka dia muqayyad. Ketika seseorang mengzihar, maka dia apa? Dia kalau ingin kembali lagi harus memerdekakan budak. Ya, baik mukmin ataupun non mukmin. Begitu pula ketika ia membunuh seorang mukmin, maka ia syaratnya apa? Kafarahnya apa? Yaitu memerdekakan budak yang mukminah. Jadi masing-masing jalan sendiri. Kenapa? Karena la yattafiqo, tidak sama, tidak sesuai fis sabab, terkait dengan sebab, wal hukum, dan hukumnya. Maka dalam ayat ini tidak dibawakan kaidah untuk
membawa yang mutlak kepada yang muqayyad. Al-mutlaqu la yuhmalu 'ala al-muqayyad idza lam yattafiqa fis sabab. Kata-kata mutlak tidak bisa dibawa kepada muqayyad idza lam yattafiqa, ketika tidak sesuai fis sabab, dari segi sebabnya. Tanbihun, peringatan. Yuhmalu al-mutlaqu 'ala al-muqayyad. Jadi kata-kata mutlak itu dibawa kepada muqayyad. Idza lam yakun hunaka muqayyadan. Jika tidak ada di sana dua muqayyad mutadaddan, yang berlawanan. Kenapa? Lianna taqyidahu bi ahadihima laisa bi aula minal akhar. Karena pentakyidan di antara salah satu dari keduanya tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang lebih utama daripada yang lain. Maka apa? Tidak terjadi di sini apa? Pembawaan mutlak kepada muqayyad. Sebabnya apa? Sebabnya ada dua muqayyad yang saling berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti apa? Kahaditsi ghaslil ina, seperti hadis membasuh ina, yaitu apa? Semacam cangkir atau tempat minum. Min wuluhil kalb, disebabkan dijilatin atau terkena mulutnya anjing. Kita lihat dalam hadisnya seperti apa. Fi riwayah, ya, dalam suatu riwayat hadisnya, ihdahunna biturabi, salah satu dari 7 kali itu menggunakan turab, menggunakan debu. Wa riwayah ulahunna biturab, dan riwayat yang lainnya apa? Salah satunya dengan turab. Jadi di sini apa? Ada dua muqayyad, ya. Ada dua muqayyad yang saling bertentangan. Wa riwayah ukhrahunna biturab, dan riwayat yang lainnya akhir daripada pencucian itu menggunakan turab. Jadi di sini ada dua muqayyad, ya. Yang pertama mutlaknya apa? Mutlaknya adalah biturab. Biturab, dengan tanah, dengan debu. Tapi dia hadis yang lainnya apa? Yang pertama apa? Wa riwayah ulahunna biturab. Jadi awalnya menggunakan turab. Kemudian riwayat yang lainnya apa? Di akhirnya menggunakan turab. Jadi di sini ada 3 item. Pertama adalah mutlak, ya. Yang penting apa? Salah satunya dengan turab, tidak disebutkan apakah awalnya atau akhirnya. Kemudian yang kedua itu apa? Hadis kedua apa? Yang pertama menggunakan turab. Kemudian hadis yang selanjutnya apa? Akhirnya pakai turab, bukan awalnya. Nah, dalam hadis ini kita bisa melihat, ya, bahwa kalimat ulahunna biturab itu adalah muqayyad. Kemudian ukhrahunna biturab itu juga muqayyad. Maka di sini ada dua muqayyad. Tetapi apa? Saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama mengatakan pertama menggunakan turab. Kemudian yang kedua akhir itu yang menggunakan turab. Maka tidak berlaku untuk keduanya. Karena tidak ada keutamaan di antara keduanya.
maka kembali kepada mutlak. Yang penting apa? Salah satu daripada 7 kali mencuci itu, salah satunya apa? Menggunakan turab. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan mutlak dan muqayyad. Mutlak artinya bebas, tidak ada ikatan. Muqayyad itu yang ada ikatannya. Mutlak artinya adalah sesuatu yang menunjukkan akan hakikat atau kalam tanpa ada ikatan. Kemudian muqayyad menunjukkan sesuatu atau hakikat atau kalam yang ada qaidnya, yang ada ikatannya. Contohnya adalah tadi ya, rajulun itu adalah mutlak. Tapi ketika dikatakan rajulun jamilun, maka itu menjadi muqayyad. Kemudian masalah yang kedua apa? Terkait dengan hukum mutlak sama hukum muqayyad seperti apa? Al-mutlaqu yabqa ala itlaqihi. Jadi mutlak itu dia akan tetap kepada kemutlakannya sampai ada takyid yang mentakyidkannya. Kalau tidak ada yang mentakyidkan, maka dia apa? Menjadi mutlak. Kemudian al-muqayyad yabqa ala taqyidihi. Begitu pula juga apa? Muqayyad dia apa? Senantiasa dalam takyidnya. Contohnya adalah seperti kalau yang mutlak, yakni apa? Salasat ayyamin fil haji wa sab'ah idza raja'tum. Nah, sab'ah idza raja'tum ini itu adalah mutlak, maka diberikan kemutlakannya. Bebas dia untuk memilih harinya, apakah berturutan atau satu tidak dan seterusnya. Kemudian yang muqayyad contohnya adalah fatahriru raqabatim mu'minah. Nah, itu muqayyad, maka dia akan yabqa ala itlaqihi. Kemudian bagaimana ketika mutlak bertemu dengan muqayyad? Ketika mutlak bertemu dengan muqayyad sama dari segi sebab dan hukumnya, maka apa? Maka yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Artinya yang diamalkan adalah yang muqayyadnya. Contohnya seperti sum syahraini, ya, puasalah 2 bulan mutatabi'aini secara berturut-turut. Ini terkait dengan kafarah untuk puasa yang batal ya karena jima. Kemudian di riwayat yang lain sum syahraini, puasalah 2 bulan, tidak ada takyidnya. Maka yang diamalkan adalah yang takyidnya, yaitu apa? Puasa 2 bulan secara berturut-turut. Ketika sebab dan hukumnya tidak sama, maka berjalan masing-masing. Yang mutlak terus ke mutlakannya, yang muqayyad terus ke muqayyadannya. Contohnya adalah terkait dengan fatahriru raqabah dalam surah Al-Mujadilah terkait dengan zihar. Kemudian yang kedua contohnya adalah terkait dengan pembunuhan yang tidak disengaja, fatahriru raqabatim mu'minah. Kemudian ketika mutlak itu ada muqayyadnya, 2 muqayyad yang saling bertentangan, maka mutlaknya tetap kepada mutlaknya. Karena apa? Karena tidak ada keutamaan di antara keduanya. Contohnya adalah terkait dengan pembasuhan, pencucian inak. Bagaimana inak ini harus dicuci dengan 7 kali dengan turab salah satunya. Nah, di riwayat ada yang pertama, kemudian ada yang kedua. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk memahami terkait dengan pelajaran kita kali ini. Mari kita tutup
dengan sama-sama membaca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.